Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Nur Imani dengan NIM 12030301114. Saya dari kelas 3C Hukum Tata Negara. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi mata kuliah Hukum Tata Negara. Pada pertemuan yang ke-1 sampai dengan ke-7, mudah-mudahan kuliah dalam jaringan ini senantiasa diberikan kelancaran, kemudahan, serta tetap semangat menjalaninya. Selanjutnya yaitu pada pertemuan yang kedua, analisis tentang materi pengertian, ruang lingkup, dan konsep hukum tata negara. Hukum tata negara. Pengertian hukum tata negara dapat disimpulkan yaitu sekumpulan peraturan hukum yang mengatur hubungan organisasi negara, hubungan antar alat kelengkapan negara, baik secara horizontal maupun vertikal, sampai individual setiap warga negaranya, dan berkaitan dengan hak-haknya. Pada ruang lingkup hukum tata negara, ada organisasi negara, seperti bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan. Lalu struktur pejabat negara dan pembagian kekuasaan dan hubungannya yang disebut dengan trias politik. Lalu sumber hukum tata negara, ada hukum internasional yang telah diratifikasi menjadi hukum nasional. Yang kedua, nilai-nilai konstitusi yang tak tertulis atau hukum adat, dan jurisprudensi peradilan, ketetapan hukum yang telah diambil oleh kebijakan sebelumnya, dan kebiasaan ketatanegaraan. Selanjutnya, pada pertemuan yang ketiga, yaitu mengenai materi tentang asas-asas hukum tata negara. Asas-asas memiliki beberapa arti, diantaranya yaitu karakter, ciri khas, serta prinsip. Maka dari itu, yang disebut dengan asas-asas hukum tata negara yaitu karakter, ciri khas, prinsip dari sebuah hukum tata negara. Ada beberapa asas-asas dalam hukum tata negara, yaitu asas negara kesatuan, negara hukum, dan asas demokrasi. Dalam asas negara kesatuan terdapat ada 3, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang atau tanggung jawab dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah atau yang disebut dengan otonomi daerah. Lalu dekonsentrasi yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan pusat yang dilimpahkan kepada pemerintahan daerah sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Lalu tugas pembantuan yaitu peran serta pemerintahan daerah untuk membantu tugas-tugas dari urusan pemerintahan pusat. Kemudian asas negara hukum. Asas negara hukum biasa disebut dengan ciri negara hukum, yaitu adanya jaminan hak asasi manusia, badan kehakiman bebas atau independen, pemilu yang bebas, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berserikat, dan pendidikan, kewarganegaraan. Dan selanjutnya yaitu ada asas demokrasi, sebagaimana yang disebutkan oleh Abraham Lincoln, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, yaitu betapa pentingnya kedaulatan rakyat. Dan menurut Apan Gofar, dalam asas demokrasi ada beberapa indikator, yaitu penyelenggaraan kekuasaan berasal dari rakyat. Yang kedua, penyelenggaraan kekuasaan secara bertanggung jawab, lalu adanya partisipasi secara langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. Terus ada rotasi kekuasaan, pemilu, dan hak-hak kebebasan itu dijadikan hak-hak dasar manusia. Negara kesatuan. Negara kesatuan adalah bentuk negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Ada beberapa macam negara kesatuan, yaitu Vertical Management Model, Central Representative Model, Unification Model, dan Mixed Model. Karakter di dalam negara kesatuan diantaranya satu konstitusi yang berlaku di seluruh negara yang bersangkutan, pemerintahan yang bersifat sentralistik, seluruh penduduk hanya memiliki satu kewarganegaraan, dan adanya pemerintahan lokal yang merupakan subdivisi dari pusat,
dan dominasi pusat yang kuat. Lalu negara serikat. Negara serikat yaitu gabungan yang terdiri dari beberapa negara serikat yang pada mulanya negara-negara tersebut merupakan negara yang merdeka, berdaulat, dan berdiri sendiri. Karakteristik dari negara serikat diantaranya mempunyai lebih di antara satu kepala negara karena wilayah negara terbagi menjadi negara-negara bagian dan konstitusi lebih dari satu, dan kedaulatan ganda di mana masing-masing antara pemerintahan federal dan pemerintahan negara bagian mempunyai otonomi untuk melaksanakan urusan pemerintahannya. Dan selanjutnya pada pertemuan yang kelima yaitu materi mengenai tentang bentuk dan sistem pemerintahan. Di setiap negara bentuk dan sistem pemerintahannya itu berbeda-beda tergantung orang yang memimpin negara tersebut. Macam-macam bentuk pemerintahan. Yang pertama, autokrasi. Autokrasi itu orang yang memiliki kekuasaan memegang kendali dalam pemerintahan. Yang kedua, ada oligarki. Kekuasaan yang dipegang orang yang memerintah untuk mempertahankan dan meningkatkan status sosialnya, kekayaan pribadinya. Kaum oligarki ini tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat umum. Lalu monarki, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh satu orang yang berdasarkan hak turun-temurun, yaitu ratu atau raja. Lalu republik, di mana pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden. Menjadi seorang presiden tersebut dipilih dari rakyat, seperti dalam bahasa Latin res publica atau yang disebut dengan kepentingan umum. Lalu selanjutnya sistem pemerintahan. Mahfud MD memandang sistem pemerintahan itu sebagai hubungan tata kerja antara lembaga-lembaga negara. Sistem pemerintahan presidensial contohnya yang diterapkan di Indonesia, cirinya adalah sistem negara yang dipimpin oleh presiden. Nah, presiden itu sekaligus menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden itu dipilih oleh rakyat melalui pemilu, dan para menteri diangkat untuk menjalankan tugasnya dan bertanggung jawab kepada presiden, dan adanya lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Lalu sistem pemerintahan parlementer. Contoh negara yang memakai sistem ini adalah negara Amerika. Cirinya adalah Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan, Presiden sebagai kepala negara. Perdana Menteri dipilih dan diangkat oleh parlementer. Demikian pula sebaliknya, parlemen bisa memberhentikan Perdana Menteri yang telah diangkatnya dengan cara memberikan statement mosi tidak percaya. Kedudukan eksekutif lebih rendah daripada kedudukan parlemen itu sendiri. Lalu selanjutnya pada pertemuan yang ke-6, materi mengenai tentang negara autokrasi dan negara demokrasi modern. Negara autokrasi itu dari bahasa Yunani, yang auto itu sendiri, kratein itu atau kratos, kekuasaan pemerintahan yang dijalankan secara sendiri. Indikator dari autokrasi modern, negara yang menghimpun kekuasaan sebesar mungkin pada tangan negara dalam suatu pemerintahan yang didapati adanya sebuah badan perwakilan yang mendampingi kekuasaan kepala negara. Pemerintah yang dijalankan secara sendiri, negara dengan sistem satu partai atau berpartai tunggal, dan kekuasaan pemerintahnya dipegang oleh satu orang tunggal. Negara-negara penganut autokrasi modern yaitu diantaranya ada fasisme Italia, nazisme Jerman, dan komunisme Uni Soviet. Dan selanjutnya yaitu adalah demokrasi modern. Jika autokrasi, negara sebagai organisasi yang mempunyai dasar hidup memiliki kepentingan pribadi, tapi berbanding dengan demokrasi modern yang merupakan negara kesatuan yang mengusahakan kesejahteraan rakyat, seperti halnya pengertian demokrasi itu sendiri, di mana keputusan yang penting didasarkan oleh kepentingan rakyat. Indikator dari demokrasi modern itu menganut sistem multipartai, mewujudkan pemerintah
perwakilan rakyat diperlukan untuk mencegah pemerintahan yang kekuasaannya itu bersifat absolut dan rakyat menentukan pengendalian penuh dalam pemilihan perwakilan rakyat. Lalu undang-undang dominan. Negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi modern ini banyak, salah satunya adalah negara Indonesia. Selanjutnya, pada pertemuan yang ketujuh, yaitu mengenai tentang teori pembagian kekuasaan dan lembaga-lembaga negara. Salah satu ciri dari negara hukum yaitu adanya pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Pelaksanaan pembatasan kekuasaan menurut Maurice Duverger terdapat 3 metode untuk membatasi suatu kekuasaan, yaitu di antaranya secara langsung seperti memilih para penguasa itu karena merupakan salah satu cara untuk melaksanakan pembatasan kekuasaan negara. Lalu ada menambah atau memperkuat kekuasaan pihak yang diperintah, dan yang ketiga pengendalian kelaliman pihak penguasa dari rakyat baik itu secara internal maupun eksternal, karena dalam setiap lembaga memiliki pengawasan. Lalu trias politika oleh Montesquieu. Dalam penjelasannya ia membagi 3 kekuasaan menjadi kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan eksekutif merupakan lembaga yang melaksanakan peraturan perundang-undangan yang di dalamnya terdiri dari presiden dan wakil presiden serta dibantu dengan para menteri. Dan kekuasaan legislatif yaitu segala bentuk mulai dari rancangan undang-undang hingga menghasilkan perundang-undangan. Di dalamnya terdiri dari DPR, MPR, dan DPD. Dan terakhir yaitu yudikatif, yaitu lembaga yang berfungsi untuk mengadili berbagai pelanggaran yang terjadi pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Di dalamnya itu terdiri dari MA, MK, dan KY. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.